Yuk kembali lagi di channel Vokauzer Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Babang Grid ya guys ya. Oh ya, tapi bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi supaya channel ini bisa terus update, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Grid, Sehe, dan Yerim udah berhasil mencapai bangunan terakhir untuk melawan final boss kota 8 Vampire City yang bernama Latina. Latina yang sombong mensummon 1000 lebih undead di hadapan Grid dan yang lain. Tapi siapa sangka dengan gabungan kekuatan Sehe sebagai Saintes dan juga Yerim sebagai Holy Knight mampu mengalahkan mayoritas undead tersebut dengan sebuah skill doang. Ngelihat aksi fantastis dari Sehe itu, Latina sangat kaget dan dia bilang dalam hati, makhluk summonku lenyap dalam sekali serangan. Gimana mungkin kekuatanku itu mutlak? Bahkan di antara saudara-saudaraku aja cuma kekuatanku yang paling mirip dengan First Demon Ball. Meski rankku lebih rendah, aku ini hampir berada di puncak hierarki vampire, tapi kekuatanku bisa dilampaui dengan mudahnya. Manusia harusnya gemetar ketakutan saat ku tatap, tapi mereka malah berdiri dengan begitu tenang. Apa jangan-jangan dia salah satu dari legenda yang mengamuk berabad-abad yang lalu? Latina yang gak terima kekuatannya diremehkan kembali mengerahkan summon yang lebih kuat lagi. Ngelihat itu, saya pun bilang, kali ini kita akan memberikan God Hand buff, Opa. Aku akan mengandalkanmu, kata saya sambil mengaktifkan buff Holy Weapon dan Holy Impact kepada God Hand. Seketika Mjolnir yang dipegang oleh God Hand langsung menghabisi undead tersebut dengan efek domino yang luar biasa hingga ngebuat Latina panik berkeringat dingin. Dengan mata yang terbuka lebar, Latina bilang dalam hati, apa-apaan balu itu? Pria manusia itu, dia yang mengendalikan artefaknya. Dia harus kulawan sendiri, kata Latina yang kemudian melesat secepat kilat dan udah berada di belakang Grid. Sambil nyiapin serangan dadakan, Latina melancarkan serangan menggunakan jakar yang dilapisi energi magic yang tinggi. Tapi baru aja mencoba mendekat, tiba-tiba dia langsung terkena counter dari pedang sword Ghost Grid di perutnya yang membuat Latina muntah-muntah darah. Dalam hati Latina bilang, apa? Walaupun ku serang dalam titik buta, tapi dia dalam keadaan siap. Bagaimana mungkin? Dan lagi apa-apaan kecepatan respon yang gila itu? Tiba-tiba Grid mengaktifkan Assimilation Braham dan langsung melancarkan skill Fireball Enhance Grid Make Level. Satu skill magic itu aja memberikan 205.000 damage pada Latina. Ditambah lagi efek burn pada target sebesar 70.000 fire damage per detik selama 13 detik. Belum lagi efek explosion aktif yang memberikan tambahan 400.000 damage. Alhasil Latina terkena damage lebih dari 1,5 juta. Gokil parah. Memang damage sebesar itu belum membuat Latina tewas, tapi dia benar-benar kaget karena terkena magic yang nggak bisa dia prediksi. Dengan wajah yang berkeringat, Latina bilang, padahal magic yang kumiliki justru nggak ada bandingannya di antara saudara-saudara sedaraku. Bahkan manusia yang dicap sebagai archmage aja nggak mampu melukaiku. Tapi tiba-tiba Latina mendengarkan suara yang nggak asing di telinganya. Suara yang nggak asing dan sangat menjengkelkan. Dan bahkan dia juga merasa magic barusan yang menyerangnya memiliki aura yang gak asing juga baginya. Tiba-tiba Latina tersentak kaget dan dia bilang, tunggu, jangan-jangan yang memanggil kami dengan sebutan ras gak berguna dan membantai kami Braham as well. Oh, udah lupa dengan wajah saudaramu sendiri kah? Iya sih, kurasa karena ini juga adalah wajah pinjaman, kata Braham mengejek saudarinya itu. Mendengarkan itu, Latina makin emosi dan dia berteriak, diam! Jangan sebut namaku dari mulut kotormu itu. Seketika teriakan Latina mensummon Mass Knight Bradan. Grid yang ngelihat summon itu agak panik. Di sudut lainnya, Sehe juga terlihat cukup panik karena dengan assimilation ke wujud Braham ini ngebuat Sehe nggak bisa memberikan buff lagi kepadanya. Tapi sambil tersenyum ngelihat Sehe, Braham terlihat lega karena sepertinya Sehe nggak menganggap ras vampire sepertinya adalah musuh. Ya sebenarnya Sehe sendiri nggak sadar sih kalau abangnya baru bertukar kesadaran dengan Braham. Tiba-tiba Latina mengaktifkan skill Charge of Spirit. Seketika para undead yang statnya meningkat drastis maju menerjang sekaligus. Di saat yang sama, semua stat makhluk hidup pun menurun, tapi langsung ditolak berkat kelas legendary Grid. Braham tahu kalau para Dead Knight harus disingkirkan duluan agar
mereka nggak merepotkan nanti. Makanya dia meminta Noe dan Randy untuk menghajar Knight tersebut. Tanpa ragu, Noe mengerahkan Claw Attack, sedangkan Randy mengerahkan Linked Kill Wave. Gabungan serangan mereka memberikan damage lebih dari 40.000 kepada Dead Knight Bradan, termasuk pasukannya juga. Di saat yang sama, God Hand dan Mjolnir ikut menghajar Bradan dari titik butanya, memberikan damage beruntun lebih dari 10.000. Belum lagi buff Holy Impact ikut memberikan Divine Damage dalam radius 5 meter sebanyak 3.200 kepada semua target dengan trait Evil. Tapi bahkan ternyata efek Divine itu juga memberikan damage kepada Noe dan Randy. Ngelihat itu, jiwa Grid yang di dalam tubuhnya bilang, Pet juga terhitung sebagai target Evil. Maaf Noe, Randy. Kini Braham beralih ke Latina dan dia bilang, kalau kau masih sama seperti dulu, berarti nggak ada yang bisa ditunjukkan lagi. Mending kau hancur aja, kata Braham sambil mengerahkan skill Magic Missile Enhance tepat ke wajah Latina yang ngebuat dia cukup kesakitan. Dalam hati Latina, dia bilang, kenapa magic rendahan seperti Magic Missile memberikan damage yang cukup menyakitkan? Belum hilang rasa kagetnya itu, God Hand mengerahkan rentetan Magic Missile Enhance tanpa henti yang bikin Latina makin terdesak. Dalam keadaan terduduk di lantai, Latina bilang, gimana bisa kau melancarkan tanpa rapalan sama sekali? Apa kau nggak peduli soal batasan mana? Latina nggak tahu kalau habis mana, Braham tinggal mengkonsumsi top grade mana potion. Lalu Braham pun ngejawab, rasa puas diri dalam batasan itulah yang mengubah bangsa kalian menjadi ras yang berisik, makhluk gak berguna. Satu-satunya kegunaan yang bisa dilihat dari kalian hanyalah menjadi nutrisi untuk tubuhku, kata Braham sambil menonaktifkan assimilationnya. Hingga kini Grid lah yang menerjang ke arah Latina. Tanpa ragu, Grid mengaktifkan beberapa buff sekaligus: Run of Darkness, Blackening, Blacksmith Rake, dan Quick Movement. Setelah membuka serangan dengan Mjolnir yang punya efek Holy Weapon dan Holy Impact, tanpa ampun Grid mengerahkan serangan Binnacle Kill yang menghantamkan Latina begitu keras hingga dia terhempas jauh ke belakang. Selagi masih terhempas, Latina bilang dalam hatinya, kuat. Kau bahkan sampai tega mengorbankan wanita Elphinstone hanya demi eksperimen paling buruk. Sekarang kau juga menyimpan trik parasit pada tubuhmu, Braham. Sepertinya di mata Latina, skill assimilation dari Grid dan Braham terlihat seperti parasit. Begitu Latina mendarat di lantai, dengan nada kesal dia berteriak, makhluk yang sok berkata sebagai anggota terhormat malah memberikan makan gumpalan daging macam dia. Setelah menjadi hantu gentayangan pun kau masih aja menyiksa bangsa kita, Bram. Kau kriminal yang gak tahu malu. Latina terlihat melancarkan skill ultimate terkuatnya yang ngebuat Grid terkena damage fatal sebesar 130.000. Dengan damage sebesar itu tentu ngebuat Grid benar-benar kaget dan dia bilang, hah? 130.000? Apa? Dia menghapus sebagian HP ku dengan satu burst hit berdamage gila. Tapi begitu Grid terkena damage, efek Holy Explosion pun aktif yang ngebuat Latina terkena reflect damage sebesar 50% serangannya sendiri. Dengan kesakitan, Latina nggak menyangka manusia rendahan di hadapannya mampu bertahan setelah menerima serangan ultimate terkuatnya barusan. Bahkan sampai memantulkan serangan kritikal yang menghabiskan semua energinya juga. Karena Grid masih bertahan, Latina mengira HP-nya Grid masih tersisa banyak. Makanya Latina pun mengaktifkan skill Life Drain untuk mengembalikan HP-nya sendiri. Tapi tiba-tiba dia tersentak karena notif muncul di hadapannya yang bilang target nggak memiliki cukup XP, Life Drain gagal. Apa? Kau nggak punya HP untuk diserap, tapi kau masih bisa berdiri. Tubuh macam apa yang kau peroleh, Braham bajingan? Kata Latina dengan matanya yang terbuka lebar dan wajah yang penuh keringat. Ya, tentu aja keadaan tersebut karena efek Immortality 5 detik Grid aktif saat mencapai batas HP minimum. Ngelihat raut wajah kaget Latina, Grid pun bilang, lihat dirimu, menyudutkan diri sendiri lalu bertingkah kaget. Dengan 5 detik yang tersisa, mari kita habisi satu sama lain sampai akhir. Tanpa ampun, Grid mengerahkan rentetan beberapa skill ultimate-nya sekaligus, Linked Kill Wave, Linked Kill, Transcendent Kill, sehingga terjadilah ledakan tebasan gila secara terus-menerus tanpa henti selama 5 detik. Kerusakan yang dihasilkan juga benar-benar dahsyat. Lantai hancur berkeping-keping menjadi debu yang berterbangan kemana-mana. Begitu rentetan serangan dan Immortality Grid berakhir, maka muncullah notif yang bilang penguasa kota ke-8 Vampire Viscon Latina telah menghabiskan semua kekuatannya. Terlihat Latina terduduk lemas di lantai dengan aura tubuhnya yang menguap ke udara. Dalam keadaan yang udah gak berdaya itu, Latina bilang dalam hati, Braham, kau adalah makhluk jahat terburuk.
Jangan pernah tunjukkan dirimu lagi, bahkan dalam mimpi kami sekalipun, kata Latina yang tubuhnya menghilang di hadapan Grid dan kawan-kawan yang lain karena jatuh dalam tidur panjang kembali dalam peti tidurnya. Kemenangan barusan membuat Grid naik satu level serta mendapatkan dropan Blast Weapon Enhanced Stone sebanyak 3 dan Blast Armor Enhanced Stone sebanyak 5, diikuti Latina Necklace dan Direct Descent Vampire Payama. Latina Power pun terukir pada Rune of Darkness milik Grid, yang artinya Grid udah menyegel 3 keturunan langsung dari Brienne sehingga dia memiliki titel baru sekarang yang bernama Qualification for Blood King. Titel itu menandakan kelayakan Grid untuk menjadi penguasa semua keturunan langsung Brienne. Titel itu juga memberikan tekanan terhadap vampire kelas rendah, mengurangi semua stat dari vampire kelas rendah yang bermusuhan dengan Grid sebesar 10%, tapi juga memicu permusuhan dari vampire True Blood, meningkatkan semua stat dari vampire True Blood yang bermusuhan dengan Grid sebesar 10%. Diikuti menarik perhatian dari keturunan langsung juga, meningkatkan kemungkinan bertemu dengan keturunan langsung serta lebih mudah mendapatkan simpati dari keturunan langsung. Bagi Grid, titel ini cukup berharga juga, meski peningkatan kekuatan vampire True Blood sedikit mengkhawatirkan sih. Tapi dengan semua persiapan dan Mjolnir, Grid yakin bisa mengatasi mereka. Lalu terkait Latina Power yang diserap sebelumnya, Grid mendapatkan skill Potential Rule of the Dead, dimana memungkinkan Grid untuk memanggil 2 Growth Type Skeleton yang mendapatkan 5 poin stat setiap kali mereka naik level. Parahnya, Skeleton dimulai dari level 1 dengan stat newbie yang terlalu rendah. Kali itu Grid sangat kecewa dan dia bilang, apa? Skeleton level 1? Apa aku harus melatih mereka gitu? Udah Skeleton gak punya skill, sedot mana pula yang banyak, cukup mendapatkan 5 poin per level atau setengah dari peningkatan stat pada level up biasanya. Skill sampah lah intinya menurut Grid. Sedangkan Latina Necklace punya grade Epic Type Growth yang memberikan tambahan intelijen 300 poin serta meningkatkan stat Undead Summon sebesar 20%. Kalau ditingkatin ke grade Legendary, memungkinkan Grid mensummon Vampire Viscount Latina. Ngeliat status item itu, dalam hatinya Grid bilang, ya ini sih jelas buat Necromancer, sebuah item summon type growth. Sama seperti Pyramid Set, bisa aja terjual ratusan miliar di pelelangan, tapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa mengendalikan keturunan langsung Brienne seperti ini? Kalau bajingan seperti Agnus yang mendapatkan ini, waduh, bisa malapetaka. Namun karena ada peningkatan intelijen sebesar 300 poin, ini cocok dengan Braham, jadi kurasa aku akan memakainya aja, kata Grid. Berhubung udah memutuskan pakai Latina Necklace, Grid pun terpaksa melatih Skeleton agar itemnya bisa growth juga. Jujur Grid merasa heran dengan dirinya sendiri yang pada akhirnya malah memakai semua tipe job. Udah magic sebelumnya, ditambah necromancy lagi sekarang. Tapi nggak ada alasan juga bagi Grid untuk menolak skill yang datang. Grid pun segera mengaktifkan skill Summon Skeleton dan keluarlah 2 tengkorak level 1 yang statnya terlalu cupu. Nggak ada equipment dan juga skill pula, cuma tulang biasa yang bisa jalan doang. Grid yang kesal ngelihat mereka langsung berteriak, "Weh kampret, tulang tok! Berhenti menyembunyikan kepala kalian, dasar tengkorak lab biologi!" Namun tiba-tiba Grid tersetak kaget dan bilang dalam hatinya, kalau memang dari sononya nggak ada senjata, berarti aku bisa membuatnya sendiri dong. Terus kalau aku tambahkan efek dari Latina Necklace, memang nggak akan sampai ke level Commander sih atau Dead Knight, tapi mungkin bisa aku buat sampai level Warrior Skeleton. Jika aku pasangkan item yang tepat juga, bukankah mereka bisa menjadi budak-budak yang berguna? Wehehe, baiklah, akan kuberikan nama kalian OVG Skeleton, kata Grid membayangkan item-item craftnya yang gila dipakai sama Skeleton Warrior. Dan sejak itulah Grid memanggil mereka sebagai OVG Skeleton 1 dan OVG Skeleton 2. Nggak berselang lama, Grid dan yang lain pun udah keluar dari kota 8. Grid yang masih semangat leveling pengen ngelanjutin hunting ke kota 6. Tapi berhubung di dunia real udah jam 2 pagi, Yerim dan Shay harus pamit duluan untuk tidur karena besok paginya ada sekolah. Setelah mereka berdua lockout pun, Grid ngecek dropan terakhir dari Latina, yaitu Legendary Vampire Piyama. Ternyata di deskripsi item tersebut mengatakan menjadi sedikit transparan jika dipakai. Gunakan secara hati-hati. Spontan Grid langsung membayangkan kalau Irene yang pakai. Dengan berteriak kecil dalam hati, Grid bilang, "Hehehe, mari kita test drive sekarang lah." Tapi tiba-tiba Leol melakukan panggilan yang membuat bayangan kotornya buyar.
Jadi di sini Leol ngelaporin kalau penyiar yang berencana melakukan streaming sesi hunting dijadwalkan hadir besok. Grid nggak menyangka OGC dan Bani beneran mendekati OVG duluan seperti yang Leol prediksikan sebelumnya. Tapi yang membuat Grid khawatir, apa iya rencana Leol akan berjalan aman dan lancar maju ke Patrian tanpa dia? Tapi Leol bilang kalau dia punya rencana, jadi Grid nggak perlu khawatir. Dalam hati Leol bilang, udah 3 tahun 9 bulan berlalu di dalam game. Segalanya udah kukerahkan untuk mengembangkan OVG dengan mempertimbangkan potensi yang kau punya. Dan sekarang tiba saatnya bagiku untuk mencatat momen pertamaku sebagai MC dari skenario Kingdom Building ini. Setelah menutup video callnya, tiba-tiba Faker muncul di jendela ruang Leol. Dia ngelaporin kalau latihan yang diberikan Piaro dan Asmopil udah membuahkan hasil. Peta penempatan pasukan Patrian juga udah dia dapatkan. So, Faker ngerasa segala persiapan udah cukup harusnya. Tapi yang bikin Faker khawatir, bukankah siaran streaming besok akan mengungkapkan banyak kekuatan Grid? Udah seperti menyerahkan strategi untuk melawan Grid pada faksi tentunya. Tapi Leol ngejawab, tenang, kemampuan Grid yang paling besar itu adalah menyesuaikan item berdasarkan situasi. Yang bisa mereka pelajari dari siaran cuma kekuatan Grid yang kemarin. Grid hari ini dan hari esok sangat berbeda. Ya, Leol sangat percaya pada kejeniusan Grid dalam menggunakan item apapun, dan gak mungkin bisa ditiru oleh siapapun di dunia ini. Oke, kita pindah ke Bland yang berada di ladang pertanian. Dia adalah satu-satunya keturunan Lord Azure yang merupakan salah satu dari 10 Grid Make benua Lord Azure-nya. Sekarang dia disandra oleh Grid dan udah tinggal di Raiden selama 3 tahun. Dengan bakat magic luar biasa dari ayahnya dan swordmanship dari Marquis Tame hingga menguasai teknik pertanian Piaro, kini Bland udah mencapai titik di mana dia mampu mengkonversi mana di ladang menjadi kekuatannya sendiri. Orang-orang di ladang pertanian bahkan udah memberikannya titel baru, yaitu Magic Swordman of the Field. Tiba-tiba Leol datang menghampiri Bland dan mereka pun sedikit basa-basi terkait kehidupan Bland sebagai Sandra. Padahal menurut Leol sejak awal mereka itu memang nggak pernah memperlakukan Bland sebagai Sandra. Bland setuju sih sebenarnya dengan Leol kecuali hari pertamanya. Saat dia memegang alat pertanian, belum pernah dia merasakan tekanan berat seperti Sandra. Nggak seperti di Patrian di mana orang-orang punya ekspektasi tinggi dan penilaian terhadapnya. Justru di Raiden semua orang di sini memperlakukannya tanpa diskriminasi. Tiba-tiba Bland dikagetkan oleh Leol yang nanya, jadi gimana menurutmu soal tinggal bersama kami, Azure? Bland tahu persis kalau kerajaan Etnal saat ini menjadi wilayah yang paling diincar sejak Raja Asla naik tahta setelah pembunuhan Pangeran Ren. Karenanya wajar Raiden mau melepaskan diri dari kerajaan Etnal. Tapi Bland gak menyangka kalau Raiden udah mulai melakukan langkah awalnya sekarang. Dari analisanya, Bland yakin percikan pertama akan dimulai di titik strategis di mana tempat ayahnya berada, yaitu Patrian. Dengan tegas Bland pun nanya balik ke Leol, kau berniat menerjunkan pedang pemberontakan pada Patrian, Kon Leol? Leol nggak setuju OVG dituduh memberontak karena selama ini mereka hanya setia pada raja sebelumnya, yaitu Wiesbaden. Jadi bisa dibilang Raiden itu bukan bagian dari kerajaan Etnal. Leol ngejawab, yang lebih penting kami nggak punya niatan menyerang Patrian. Kami mau menerimanya dengan lapang dada kalau kau mau membantu. Dengan wajah serius Leol bilang, pikirkan baik-baik soal kehormatan ayahmu, Bland. Kecuali kau mau merubah keluarga yang merupakan pengikut setia keluarga kerajaan menjadi boneka bagi raja palsu. Peranmu dalam ekspedisi ini adalah membujuk bukan melawan. Ucapan itu menancap dalam di hati Bland. Mau gimana pun kehormatan ayah dan keluarganya jauh lebih penting ketimbang formalitas kesetiaan yang dipermainkan. Makanya dengan penuh keyakinan Bland bersedia menjalani tugasnya sebagai pembujuk persis seperti yang Leol inginkan. Tapi bukan Leol namanya kalau cuma mengandalkan satu taktik. Demi memuluskan ekspedisi ke Patrian, dia bahkan berencana mau mencari dukungan ke kerajaan Gauss. Oke, kita kembali ke Grid yang saat ini terlihat sangat kesal ketika mencoba mensumo 2 skeleton barunya di atas padang pasir, di atas gurun. Karena saking lemahnya tuh skeleton, mereka bahkan langsung hancur ketika tertiup oleh angin gurun. Dengan sangat kesal Grid bilang, kampret lah, lebih baik aku lock out aja dan beristirahat untuk live hunting besok. Kembali ke Leol yang sedang berangkat menuju kerajaan Gauss. Kerajaan Gauss adalah kerajaan paling utara di benua barat, juga berbatasan dengan kerajaan Etnal. Mengingat kedekatan wilayah, kerajaan Gauss selalu punya hubungan yang gak bersahabat dengan kerajaan Etnal. Kerajaan Gauss sudah memblokir akses eksternal pada lautan, sementara kerajaan Etnal mencegah Gauss maju ke benua bagian tengah. Meski mereka berdagang dan membayar tarif,
nyatanya kerajaan Gauss menjadi pihak yang paling dirugikan. Makanya seorang penanggung jawab kota benteng Borneo di kerajaan Gauss yang bernama Marquis Valtin sangat jengkel ngelihat ke arah Patrian dari menara bentengnya. Dalam hatinya, Valtin bilang sebanyak apapun pasukan yang kami latih untuk dikirimkan, mereka selalu lenyap dalam satu mantra magic. Benteng kami dan dia udah bentrok puluhan kali, tapi kami sama sekali gak bisa mendekatinya sejak kemunculan si Ashur itu. Tiba-tiba bawahan Valtin datang ngelapor kalau ada tamu yang datang dari Etnal. Tentu aja itu adalah Leol. Setelah Leol memperkenalkan dirinya dari kerajaan Etnal sekaligus melayani Duke Grid dari Raydan, Valtin kaget ngelihat kedatangannya. Dalam hati dia bilang, Leol, bukankah dia hero of the nation dari invasi golem waktu itu? Aku gak menyangka sosoknya ternyata semudah ini. Ku dengar ada laporan kalau Duke Grid membunuh Pangeran Ren, sehingga terjadi keretakan di keluarga kerajaan Etnal. Lalu utusan dari Raydan yang berada di ambang keterpencilan datang kemari. Ini pasti akan sangat menarik, kata Valtin yang menduga Leol pasti memang akan datang ke tempatnya untuk meminta bantuan. Leol sengaja basa-basi duluan dan memuji Valtin yang dijuluki Lion of Gauss sebagai sosok yang mengesankan. Bahkan Grid make Ashur takut padanya, kata Leol. Ya, trik pembukaan negosiasi intinya. Setelah sapaan hangat dan basa-basi singkat, barulah Leol to the point dan bilang, Duke Grid telah memutuskan untuk mendeklarasikan independensi dari kerajaan Etnal akibat tekanan hebat dari keluarga kerajaan. Untuk melakukannya, kami perlu mendirikan koneksi dengan Marquis Team. Itu berarti kami harus menaklukkan Patrian, yang merupakan perbatasan yang menghubungkan utara dan barat. Namun pasukan Raydan aja nggak akan mampu menembus Patrian. Itu sebabnya saya datang meminta dukungan tentara Borneo yang kuat sebagai bala bantuan. Valtin yang udah menduga permintaan bantuan ini sejak awal pun nanya ke Leol apa yang bisa Gauss dapatkan sebagai gantinya. Pertanyaan itu membuat Leol senang karena Valtin cukup tergiur dengan umpan yang dia berikan karena udah bertahan melawan Ashur selama bertahun-tahun. Leo pun ngeluarin gulungan resmi Raydan dan dia bilang setelah Duke Grid menjadi setengah penguasa kerajaan Etnal, beliau akan memberikan Anda imbalan. Valtin yang menerima gulungan itu membaca isinya yang bilang seluruh tarif akan ditiadakan dan upeti bulanan akan dibayarkan pada kerajaan Gauss. Valtin puas dengan isi gulungan itu, tapi imbalan yang mereka dapatkan setelah Grid jadi penguasa dirasa belum cukup. Valtin bilang gak pantas rasanya mengirim 10.000 prajurit elit Borneo untuk hal semacam ini. Gimana kalau hero of the nation yang mengurus Grid make Ashur secara langsung, kata Valtin yang mau Raydan juga all out ke Patrian, bukan Borneo aja. Sambil memberi hormat, Leol pun ngejawab, Anda benar-benar ahli siasat sejati. Pasukan kami harusnya sedang menuju ke sana sekarang. Jadi mari kita bergerak bersama. Jika 3.000 prajurit Raydan hadir bersama 10.000 prajurit elit Borneo, bahkan Ashur yang sombong itu akan sangat terkejut tuan, kata Leol dengan pujian tinggi pada Valtin. Padahal dalam hatinya Leol bilang, akan kumanfaatkan kau dan pasukanmu dengan baik lalu kubuang ke tempat sampah. Ya, itulah Leol, seorang jenius strategi sekaligus paling licik. Dengan begitu aliansi Gauss dan Raydan untuk menyerang Patrian resmi tercipta. Keesokan harinya, para pasukan Raydan udah berlari sekuat tenaga menuju Patrian. Vanner yang sangat bersemangat karena ini adalah perang pertamanya, ragu apa mereka akan baik-baik aja. Secara 3.000 dari total 4.000 prajurit Raydan udah dikerahkan. Kalau kalah bisa-bisa Raydan hancur sekalian. Toban yang ada di samping Vanner menyuruhnya agar tenang. Menurut dia nggak mungkin Raydan akan kalah karena hampir semua anggota juga ikut. Selain itu, Katz yang punya keunggulan tinggi dalam pertempuran skala besar juga ikut bersama mereka. Belum lagi para prajurit berlari begitu cepat seolah mengerahkan semua hasil dari latihan mereka sekaligus. Saking cepatnya Vanner pun bingung dan dia bilang, woi, ini kan terlalu cepat, kelewatan cepat malahan. Kita yang harusnya menjaga konvoi supply di belakang bisa ketinggalan kalau begini terus. Toban menanggapinya, meski ekspedisi dimulai lebih awal dari perkiraan dan sisi OVG bergabung terlambat, kita udah mempersiapkannya dengan matang. Jadi kita udah memenuhi syarat kemenangan. Dan yang lebih penting, orang yang memimpin pasukan besar ini nggak lain adalah Asmobil, komandan dengan taktik tentara bayaran terbaik. Ikuti aja dia dan kemenangan kita pasti akan terjamin. Namun siapa sangka para prajurit yang berlari dengan perasaan khawatir bilang, pertama Piaro ada di Siren, lalu komandan Asmobil juga sakit sejak ekspedisi Siren berakhir kemarin sampai dengan sekarang. Dan hari ini aku nggak ngeliat komandan Asmobil.
Ternyata saat ini Asmopil sendiri sengaja jadi prajurit biasa agar mendapatkan pengakuan Grid yang menilai dari prestasi dan juga pengalaman. Dalam hatinya Asmopil yang menyamar bilang, akan ku buktikan ketulusanku. Dimulai dari yang paling bawah sebagai prajurit. Tolong perhatikan aku, Lord Grid. Prajurit yang khawatir tadinya berharap bisa percaya pada komandan baru yang sekarang, karena berdasarkan rumor hal-hal yang udah dia capai itu sungguh luar biasa. Termasuk pernah lama bertugas menjaga Winston. Siapa lagi dia kalau bukan Jude? Tapi tiba-tiba Jude yang berlari secepat mungkin di depan sana, di garis depan, yang memimpin para pasukan ini malah nanya dengan polosnya ke salah satu bawahan prajurit di sampingnya, jadi sebenarnya kita sedang lari buru-buru gini, mau kemana? Beh, nih Jude tol. Padahal para prajurit di belakangnya berlari sekuat tenaga kayak gini karena ritme dia lari yang kayak kejar maling. Tapi bisa-bisanya dia nanya kayak gitu geblek. Dengan berkeringat, prajurit di samping Jude ngejawab, Pak Patrian komandan. Di tempat lainnya, akhirnya streaming Bani dan OGC untuk membuka rahasia di balik usaha luar biasa Grid menaikkan 33 level dalam waktu singkat dimulai. Begitu siaran masih waiting time, channel Bani langsung dihujani dan ditonton lebih dari 120 juta orang. Sedangkan OGC, jaringan siaran game paling top dunia, langsung kelebihan beban, bahkan udah balik modal sebelum live berlangsung loh. Gile nggak? Selagi siaran akan dimulai, player Sativa yang online menurun drastis. Beberapa karyawan OGC sampai nggak percaya ngelihat hal ini terjadi. Salah satu dari mereka ada yang bilang kalau ini kan cuma hunting doang, kok bisa seheboh ini? Tapi karyawan lain menanggapinya kalau ini bukan sekedar hunting, melainkan kesempatan sekali seumur hidup untuk mengungkap teknik leveling yang sangat rahasia. Direktur OGC bahkan sampai bilang, untuk para player yang ingin menjadi ranker, ini bukanlah sekedar video biasa, tetapi informasi yang seharga puluhan miliar. Hitungan mundur permulaan live streaming selesai. Seketika OGC mendapatkan rating 62% dalam sekejap. Bahkan jumlah penontonnya udah sebanding dengan siaran langsung kompetisi internasional sebelumnya. Seluruh penonton di dunia sangat antusias ngelihat Grid akan membuka rahasia levelingnya. Bisa dibilang Grid udah menjadi konten itu sendiri. Tapi tanpa sepengetahuan para player, pertempuran di Patrian pun udah dimulai. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Akankah Leo menang di Patrian selagi Grid nggak bersama mereka? Saksikan terus alur cerita Babang Grid, akan kita lanjutkan di next videonya langsung. Oke lah, bagi teman-teman yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke, kita berjumpa di next video. Bye bye.